Ya halo, kita ketemu lagi. Mumpung masih suasana lebaran, saya ngucapin mohon maaf lahir batin ya. Jadi seminggu ini saya memang pas seminggu sih, pokoknya sebelum takbiran saya udah close, nggak jawab WhatsApp karena saya mau manfaatin waktu liburan saya. Jadi mohon maaf ya. Tapi hari ini saya sudah coba untuk membalas WhatsApp saya satu persatu. Hari Senin ini saya sudah mulai buka, walaupun saya masih kerja sendirian karena anak buah saya masih mudik. Mereka mudiknya nggak jauh-jauh sih, ke daerah Cikarang. Bisa tembus ya. Harusnya sih kena penyekatan. Kalau saya aja mau bawa keluarga saya untuk keluar aja itu nggak bisa ya, karena adanya penyekatan di daerah Bogor ini agak ketat penyekatannya. Jadi kita nggak kemana-mana, ya, kita lebaran di rumah. Untuk Senin ini karena saya berhubung kerja sendirian, jadi video tadi siang tadi pagi siang saya buat narasi ini, cuman ya ini pas jam isya ya. Jadi saya kebagian laras. Jadi laras yang lubangnya itu nggak center tengah. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, kenapa sih kok ketika laras itu utuh, itu lubang di ujung lubang loading dan di ujung lubang crowning itu sama-sama center di tengah. Tapi ketika kita potong tengahnya atau kita potong kira sejengkal dari loading, itu lubangnya bisa agak geser. Jadi sebenarnya bukan masalah salah saya yang motong miring, bukan. Jadi memang gini, kalau memang material itu dari bahan as ya, besi utuh ya, berbeda dengan besi seamless yang pasti dia center karena dia sudah ada jalur untuk lubangnya. Jalurnya lubang mungkin awalnya dia 3 mili diperbesar jadi 4,5, mungkin ngebornya pun secara bertahap. Karena dia sudah ada jalurnya, maka proses pengeborannya akan lurus. Nah, berbeda dengan laras yang kayak tadi, yang berbahan as baja. Saya nggak ngerti baja atau bukan, pokoknya berbahan as ya, besi utuh. Jadi cara mudah ngebedainnya gini, bahan yang baja utuh atau besi utuh itu biasanya diameternya tuh nggak, misalkan kalau 14 dia nggak 14 bener, dia 14-nya mungkin 14,3, 14,4 atau 13,4, nggak pas, atau 13 pas, nggak pernah. Pasti dia agak melenceng dari ukuran normalnya. Beda dengan besi seamless, dia kalau 13 ya 13 dia kalau 14 dia nggak akan melenceng, atau 16 ya dia 16 juga gitu. Jadi apa yang membuat laras itu seperti itu? Jadi gini prosesnya, saya kasih ibaratkan apa ya, nemunya gagang sapu, gagang sapu aja deh, ini berhubung di rumah saya soalnya. Jadi gini, ini besi as, anggap aja besi as ya, maaf ya, saya pakai ibarat pakai gagang sapu. Jadi gini, besi itu dibor pakai bor yang sangat panjang, jadi mata bor itu disambung dengan as yang panjang. Jadi prosesnya dia ngebor dari belakang terus. Nah, waktu proses pengeboran itu, ketika bor itu merasa berat, itu nanti dia biasanya dia namanya ngebor panjang nggak akan lurus, pasti dia agak miring. Ketika dia miring, solusinya apa? As ini digetok biar dapat lurus lagi, lurus terus, miring lagi, digetok lagi biar dapat lurus lagi sampai dia di ujung. Nah, bentuknya itu jadi kayak ular dong aslinya, bener nggak? Secara logika, karena dia digetok-getok jadi kayak ular dong. Nah, ketika kayak ular dibubut yang tadinya OD 16 jadi OD 14, yang tadinya OD 16 kalau karena bengkoknya banyak jadi OD 13. Itu sebabnya dia nggak akan 14 full atau 13 full atau 16 full. Jadi itu penyebabnya. Jadi karena dia tadinya bengkok-bengkok, dibubut biar dapat lurus. Nah, makanya ketika laras itu kita sentuh seret, dia akan kerasa kayak gret gitu, agak apa ya, kayak ada jendolan ya. Itu karena proses bubut.
gitu. Jadi itu sebabnya di sini lurus karena ujungnya udah ketemu ujung udah ketemu bornya gitu. Ketika dipotong di tengah-tengah segini, misalkan segini potong nih, itu dapat lubang yang nggak center. Itu penyebabnya. Dan itu prosesnya. Sebenarnya saya gimana ya, agak riskan juga ya, kenapa laras itu ada yang nggak center. Tapi bagi saya selama kita bisa untuk memproses bubutannya, laras itu tetap laras bagus. Jadi cuman mungkin kendalanya nggak bisa pakai peredam ya, karena pasti dia agak miring. Jadi pas tadi saya proses untuk laras yang miring itu, kebetulan bubutannya OD11, jadi masih bisa disentring gitu. Kalau dia OD16 kita potong, terus ternyata chambernya OD16 juga, itu nggak akan ketemu. Jadi nggak ketemunya kenapa? Kalau tadi kalau diperhatikan gini, di proses bubut itu nanti saya itu kan ya videonya ya. Jadi di proses bubut itu pasti yang saya kalahin itu bubutan asnya, karena saya ngebelain si lubang ini harus miring, harus center di tengah. Kenapa? Karena ada sodokan linis. Kalau kita ngebelain di bubutan ini sesuai sama asnya, nanti lubangnya miring. Makanya kita ambil center lubang ulirnya, gak masalah bubutannya miring. Jadi antar bubutan sama si bahannya itu agak miring, nggak apa-apa, yang penting ininya miring, si lubangnya miring, sorry, as lubangnya nggak miring. Jadi emang harus ada yang dikorbankan. Jadi pas dipasangkan itu laras terlihat seperti kayak agak ngangkat ya, antara tabung sama si itu agak ngangkat, karena bubutannya kita bikin miring, tapi kita dapat lubang yang center. Jadi kayak gini proses videonya. Langsung udah maksudnya amat itu larasnya kali ya. Nah, gua orang malas banget sebenarnya. Gua kan anak gue ya. Nah tadi kita udah lihat dong bareng-bareng ya prosesnya. Bubutannya miring karena kita ngebelain si center lubangnya, tapi hasilnya orangnya puas. Tapi usahanya terbayar sih, hasilnya dia puas. Oke, sampai di sini dulu video kita. Video singkat aja ya kita ya, karena kita masih pemanasan, otak kita habis adem, habis refreshing nggak megang kerjaan. Oke, sampai di sini ya video kita ya. Kalau kamu suka video ini silahkan di like, di komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.